pemerintah dan dukungan rakyat. Refleksi pagi 1349. Apa syarat utama untuk adanya sebuah pemerintahan? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Amsal 14 ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Saudara-saudara, dukungan rakyat adalah syarat utama dari keberadaan sebuah pemerintahan. Tanpa dukungan rakyat, maka pada dasarnya tidak akan ada pemerintahan yang absah. Karenanya, para raja atau para pemimpin pemerintahan haruslah memperhatikan kepentingan rakyatnya, karena ini adalah wujud ungkapan kasih yang dimandatkan Tuhan kepada pemerintah. Mandat kasih itu diterjemahkan Rasul Paulus di Roma 13 ayat 1-4 dengan dorongan supaya pemerintah berupaya mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan. Saudara-saudara, adanya otoritas pemerintahan di berbagai tingkatan, baik secara internasional, nasional, regional maupun lokal, haruslah dilihat sebagai mandat Allah kepada manusia untuk mengasihi sesama. Karena sebuah pemerintahan itu hanya dapat terjadi berdasar perkenan Tuhan, maka setiap pemerintahan seharusnya berupaya untuk melaksanakan mandat kasih tersebut dengan memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa membeda-bedakan. Pemerintah yang menjalankan mandat Allah dalam mengasihi sesama dengan berupaya keras untuk memajukan rakyatnya, tentu akan mendapat dukungan rakyat pula. Pemerintah itu pun akan menjadi absah dan kuat. Karenanya, wahai pemerintah, perhatikanlah rakyat. Tidak cepat marah. Refleksi pagi 1350. Apa yang membedakan antara orang yang sabar dengan orang yang cepat marah? Mari simak apa yang dikatakan oleh Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara-saudara, orang yang sabar akan lebih mudah untuk berpikir secara jernih, tidak gegabah, dan berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Tidak demikian dengan orang yang cepat marah. Orang ini akan mudah dikuasai oleh kemarahannya, sehingga ia bisa saja kemudian berkata-kata kasar dan bertindak dengan sembrono. Sifat cepat marah ini tentulah tidak berkenan di mata Tuhan, karena di dalam kemarahan seseorang akan mudah untuk jatuh di dalam dosa dan melakukan kebodohan. Saudara-saudara, sifat sabar adalah sifat yang lebih mewujudkan kasih kepada sesama di dalam tindakan nyata dibandingkan sifat cepat marah. Di dalam kemarahan, seseorang akan lebih mudah terjerumus ke dalam dosa karena perkataan dan perbuatannya menjadi kurang dipikirkan dengan seksama. Hanya saja sayangnya, sifat cepat marah itu seringkali mewabah secara luas di banyak orang, termasuk orang percaya. Akibatnya, bukannya mendatangkan damai sejahtera, orang percaya malah menaburkan benih pertengkaran, perpecahan, bahkan permusuhan. Ini hal yang harus dihindari. Oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga buah roh kesabaran itu bisa nyata dalam kehidupan kita semua. Mari belajar sabar.
tidak hidup dalam iri hati. Refleksi pagi 1351. Bagaimana pengaruh kondisi hati terhadap kondisi tubuh seseorang? Mari dengarkan petunjuk Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara, rupanya ada kaitan yang erat antara kondisi hati dan kondisi tubuh seseorang. Di dalam ketenangan hati yang didapatkan karena seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, seseorang akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Hati yang penuh syukur itu menyebabkan ia bisa terhindar dari rasa iri, bukan semata-mata karena ia memiliki harta yang berlimpah atau memiliki jabatan tinggi, tetapi karena ia terus berkomitmen untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ia akan berupaya untuk hidup demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kesehatan tubuh menurut Amsal rupanya bergantung kepada kondisi hati seseorang. Bila ada rasa gelisah dan tidak tenang karena iri hati, maka ini akan menggerogoti kesehatan tubuh. Bila hatinya tenang, maka hidup akan terasa ringan dan riang. Kondisi tubuh pun akan menjadi segar dan sehat. Oleh sebab itu, marilah kita terus menjaga hati dan pikiran kita dengan melandaskan kehidupan kita hanya pada Tuhan saja. Kalau kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, pastilah kita tidak akan mampu untuk menjaga hati kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam pengampunan Kristus, supaya hati kita bisa terbebas dari iri hati dan nafsu dunia yang mencelakakan. Mari bersandar pada Tuhan saja. Tidak menghina Sang Pencipta. Refleksi pagi 1352. Apa yang sebenarnya terjadi sewaktu seseorang menindas mereka yang lemah, yang miskin, atau yang tidak berdaya? Mari dengarkan baik-baik petunjuk dari Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara-saudara, di mata Allah, semua manusia, siapapun dia, adalah sama-sama ciptaan Allah yang sangat berharga. Di dalam kasih-Nya yang begitu besar ini, Allah tentu tidak suka bila manusia menindas sesamanya. Bahkan sikap seperti itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah Sang Pencipta. Sebaliknya, bila manusia menaruh belas kasihan kepada mereka yang lemah, maka itu adalah tindakan yang memuliakan Dia. Saudara-saudara, di dalam kehidupan sosial, seringkali orang memisahkan baik antara orang kaya dan orang miskin, penguasa dan rakyat jelata, maupun cerdik cendekia dan orang tidak berpendidikan. Akibatnya, orang yang diberi kemampuan lebih, misalnya dalam harta, jabatan, dan kekuasaan, kemudian malah menindas mereka yang lemah. Kita sebagai orang percaya pun sering ikut terjerumus pada dosa ini tanpa kita menyadari bahwa sikap menindas mereka yang lemah itu sesungguhnya merupakan penghinaan kepada Allah Sang Pencipta. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan bertobat. Mari kita belajar menghargai orang lain siapapun mereka tanpa membeda-bedakan. Ingatlah bahwa menindas sesama adalah menghina Sang Pencipta.